Baik, selamat pagi semuanya. Nama saya Felicia Wijaksana. Saya mahasiswa dari Universitas Sabar Asia, Fakultas Ilmu Komputer Pendidikan Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil jawaban UAS saya dari mata kuliah Sistem Operasi. Oke, ini soal UAS Sistem Operasi ada 5. Yang pertama, apa itu sistem operasi dan jelaskan. Jadi, sistem operasi itu adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras dan menyediakan layanan untuk aplikasi perangkat lunak. Fungsi utama sistem operasi itu untuk mengontrol dan mengelola perangkat keras komputer, lalu memberikan antarmuka bagi pengguna dan aplikasi untuk berinteraksi dengan perangkat keras, serta menyediakan berbagai layanan penting seperti manajemen file, memori, dan manajemen proses. Selanjutnya, soal nomor 2, sebutkan karakteristik dari sistem operasi open source dan closed source. Jadi yang open source itu kode sumbernya dapat diakses, dimodifikasi, dan disebarluaskan. Contohnya, yang ada di sistem Linux, open source kayak FreeBSD. Keuntungannya, transparansi, fleksibilitas, dan keamanan karena dapat diperiksa oleh banyak orang. Namun, kurangnya dukungan resmi di dokumentasi dari yang terbatas bisa menjadi tantangan. Lalu, karakter sistem operasi yang closed source itu kode sumbernya tidak dapat diakses atau dimodifikasi oleh user. Contohnya yang closed source itu Windows dan Mac OS. Keuntungannya, dukungan resmi yang kuat, dokumentasinya lengkap, dan keamanan yang lebih terjamin, namun kurangnya transparansi dan fleksibilitas menjadi kelemahannya. Nah, soal nomor 3, gambarkan skema dari sistem komputer. Jadi, ada 4 komponen utama, yaitu hardware, software, user, sama jaringan. Hardware itu kayak komponen fisiknya, CPU, RAM, hard drive, perangkat input-output kayak keyboard, mouse, monitor. Lalu untuk software, sistem operasi, itu bisa Windows, Linux, atau macOS. Lalu ada aplikasi seperti ini, Microsoft Office, dan program-program lain yang dijalankan pada sistem komputer. Lalu pengguna itu user, itu individu atau entitas yang menggunakan sistem komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Lalu ada jaringan, itu yang menghubungkan sistem komputer sehingga dapat berkomunikasi dengan berbagai sumber daya. Kayak Wi-Fi itu jaringan wireless kegulung. Lalu nomor 4, jelaskan apa itu perangkat input, proses output, dan memori beserta perangkatnya. Jadi perangkat input itu digunakan untuk memasukkan data perintah ke komputer kayak keyboard, mouse, scanner. Lalu prosesor itu bagian komputer yang melakukan pengolahan data dan instruksi-instruksi dari perangkat lunak. Lalu contohnya CPU. Lalu ada perangkat output, itu untuk menampilkan hasil keluaran dari keyboard mouse komputer, itu contohnya monitor, printer, speaker. Lalu memori untuk menyimpan data, program instruksi yang sedang diproses oleh komputer, contohnya RAM dan hard drive. Nomor 5, jelaskan langkah menginstal Windows 10 atau Ubuntu 22. Jadi salah satunya karena berhubung saya memakai Windows, jadi cara menginstal Windows 10. Tapi saya Windows 11 sih. Pertama kan siapkan instalasi Windows 10, DVD, USB bootable, atau enggak bisa download dari Microsoft. Lalu masukkan media instalasi ke komputer, kalau pakai USB atau DVD, pilih bahasa dan waktu, metode keyboard yang diinginkan, lalu tinggal klik install now. Lalu ikuti petunjuk instalasi, masukkan kode produk Windows 10 jika diminta, pilih jenis instalasi, upgrade instalasi bersih, dan partisi yang akan diinstal Windows 10. Kayak mau dipartisi data C, data D, atau cuma data C, atau mau data C, data D, data F. Tunggu proses instalasi selesai dan ikuti petunjuk penyelesaian instalasi. Setelah selesai, ikuti langkah-langkah untuk menyesuaikan pengaturan awal Windows. Maaf, mungkin jaringan saya agak bermasalah di sini. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada tata kata yang kurang pantas. Untuk waktunya, terima kasih.